Om Swastiastu. Baik, sebelum lanjut, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Di sini kami bawakan materi dengan judul ajaran Sadripu. Dengan anggota yang pertama yaitu Desa Kutu Eka Yulia Paramita dengan NIM akhir 64, yang kedua Made Wiratnyana dengan NIM akhir 66, dan saya sendiri dengan NIM akhir 74. Nah, baik, di sini kita ada beberapa peta konsep yang akan kita jelaskan untuk pemaparan materi selanjutnya. Yang pertama ada pengertian, yang kedua bagian-bagian dan sloka, yang ketiga ada dampak serta pengendaliannya, yang keempat ada implementasi, yang kelima nilai pendidikan, dan terakhir ada kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, langsung saja untuk bagian pertama yaitu pengertian Sadripu. Nah, Sadripu ini berasal dari bahasa Sanskerta yang dibedakan menjadi 2 kata, yaitu Sat yang berarti 6 dan Ripu yang berarti musuh. Dengan demikian dapat diartikan Sadripu adalah 6 musuh yang berada pada diri setiap manusia dan patut untuk dikendalikan. Musuh-musuh yang berada dalam diri manusia lebih berbahaya dari musuh yang datang dari luar. Dalam Kekawin Ramayana Sarga 1 berbunyi, Ragadi musuh mapare rihati yetogwanya tan madoh ring awak yeke tanhana risire prawire wikan sirang niti, yang artinya musuh itu sangat dekat dengan badan kita, di hati tempatnya tidak jauh dari badan kita. Jadi dengan demikian musuh dari dalam hatilah yang harus kita taklukkan terlebih dahulu, karena sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita di dunia ini. Nah, bagian yang kedua yaitu ada bagian-bagian Sadripu. Yang pertama yaitu kama, di mana artinya yaitu keinginan atau nafsu, hasrat, kepuasan, dan kesenangan. Selanjutnya yang kedua ada loba yang artinya tama atau sifat rakus. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga kroda, di mana artinya kemarahan atau sifat pemarah. Yang keempat moha, di mana artinya kebingungan yang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Selanjutnya mada yang artinya mabuk minuman keras. Selanjutnya yang terakhir yaitu matsarya, di mana artinya sifat iri hati ataupun iri dengki kepada orang lain. Lanjut bagian yang pertama yaitu kama, di mana artinya keinginan, nafsu, hasrat, kepuasan, dan kesenangan yang patut untuk dikendalikan. Karena jika terus dituruti menyebabkan seseorang lupa diri. Hal ini membuat seseorang menjadi sombong, congkak, angkuh, egois, dan tidak ingat pada keberadaan Tuhan. Orang yang telah dikuasai oleh kama akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kesenangan, yaitu tanpa memperhatikan ajaran kebenaran. Adapun sloka yang terkait dengan ajaran kama ini adalah Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 37. Untuk isinya bisa disimak di slide PPT. Bagian yang kedua dari ajaran Sadripu yaitu loba, di mana artinya tamak atau rakus yang dimiliki oleh manusia. Sifat ini perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan penderitaan. Sifat loba terbagi menjadi 2, yaitu negatif dan positif. Loba yang tergolong negatif menyebabkan seseorang merasa tidak puas. Yang tergolong positif menyebabkan kepuasan tersendiri dan mampu membuat dirinya untuk terus termotivasi dalam melakukan suatu hal. Adapun ajaran sloka yang terkait dengan loba ini yaitu Sarasamuscaya Sloka 267 dan Sloka Sarasamuscaya 461. Bagian yang ketiga yaitu kroda, di mana artinya sifat kemarahan. Sifat marah ini perlu untuk dikendalikan. Kemarahan tersebut menyebabkan kita berbuat kejam kepada makhluk lain. Kemarahan menyebabkan pikiran bingung, sehingga sulit membedakan mana yang baik dan buruk, sehingga mengakibatkan penderitaan. Adapun sloka terkait dengan ajaran kroda ini yaitu Sarasamuscaya Sloka 96. Untuk isi sloka bisa disimak di slide PPT. Bagian yang keempat dalam ajaran Sadripu yaitu moha, di mana artinya sifat kebingungan yang membuat pikiran menjadi gelap. Hal ini akan menyebabkan orang tersebut tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Penyebab kebingungan karena ditimpa kesusahan yang berat, kehilangan sesuatu atau tidak dapat memecahkan permasalahan, sehingga harus terus berpikir positif agar kita mampu mengendalikan pikiran. Ajaran terkait dengan ajaran moha adalah Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 63. Untuk isi dari ajaran tersebut dapat dilihat di slide PPT. Yang kelima dari ajaran Sadripu yaitu mada. Mada diartikan sebagai sifat mabuk. Orang mabuk pikirannya tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya tumbuhlah sifat angkuh,
sombong, takabur, dan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati. Contoh mada ialah mabuk kekayaan dan mabuk karena ketampanan, serta mabuk karena kepandaian. Maka dari itu, kendalikanlah diri kita agar bisa menjauhi sifat-sifat mada ini. Sloka terkait ajaran mada yaitu Sarasa Muscaya Sloka 325. Untuk isi dari sloka tersebut bisa disimak di slide PPT. Selanjutnya yang terakhir yaitu ajaran ke-6 dari Sadripu yaitu Matsarya, di mana Matsarya adalah sifat dengki atau iri hati. Hal ini akan menyiksa diri sendiri dan dapat merugikan orang lain. Matsarya disebabkan oleh pandangan yang dangkal dan sempit. Sifat iri hati menyebabkan diri sengsara dan menderita. Kelebihan yang ada jangan dipandang sebagai sesuatu yang negatif, tapi pandang sebagai sesuatu yang membahagiakan. Adapun sloka terkait ajaran Matsarya yaitu Sloka Sarasa Muscaya 91. Untuk isi sloka dapat disimak di slide PPT. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak adanya satripu. 1. Akibat perilaku yang dipengaruhi kama. Dampak perilaku kama yang tidak terkendali antara lain banyak memiliki hutang sehingga hidup tidak tenang, banyak memiliki musuh, mendapatkan penyakit yang diakibatkan oleh perilaku buruk, tidak disukai oleh tetangga, keluarga tidak harmonis, dihukum penjara karena melakukan tindak kriminal. Nah, dia merasa hidup hak ini untuk mengejar kesenangan sehingga menghalalkan segala cara untuk memenuhi kesenangan tanpa memperhatikan ajaran kebenaran. Dalam kitab Slokantara disebutkan bahwa tidak menyakiti, menguasai hawa nafsu, tidak mencuri. 5 macam keharusan ini dianjurkan oleh Betara Rudra, Slokantara 59 halaman 15. Nah, yang kedua ada akibat perilaku yang dipengaruhi oleh loba. Sifat tamak perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan penderitaan bagi dirinya. Dalam kitab Sarasa Muscaya 461 disebutkan bahwa semakin besar keluarnya kelobaan itu, pasti semakin besar ketidakpuasan orang itu. Jika orang tidak puas, tak dapat tiada ia mengalami kesedihan dan kedukaan yang semakin hebat pengaruh indera itu oleh kelobaan. Jika indera itu mengacaukan pikiran, maka lenyaplah kebijaksanaan dan segala ilmu pengetahuan orang itu, sebagai halnya ilmu pengetahuan yang tidak diamalkan. Sifat tamak atau loba itu membuat orang benci kepada kita, maka itu hindarilah ia dan menjadilah orang dermawan, pengasih, dan penyayang. Dampak perilaku loba yang tidak terkendali antara lain, banyak orang yang tidak suka akan perilaku kita, dapat menyebabkan kemiskinan bagi orang lain, selalu menjadi buah bibir bagi tetangga, sering dianggap sebagai perampok, memiliki sedikit teman sehingga pergaulannya makin sempit, dan banyak orang yang curiga akan diri kita. Nah, yang ketiga ada dampak perilaku dari kroda. Kemarahan menyebabkan kita berkelahi, bertengkar, menyebabkan kita memusuhi dan berbuat kejam kepada orang lain dan makhluk lainnya. Kemarahan juga menyebabkan pikiran kita bingung sehingga sulit membedakan yang baik dan buruk dan akhirnya mengakibatkan penderitaan. Dampak perilaku kroda yang tidak terkendali antara lain, wajah kelihatan lebih cepat tua sehingga terlibat dalam pertengkaran, mengidap penyakit jantung, berusia pendek, memiliki penyakit darah tinggi. Dalam kitab Sarasa Muscaya 106 disebutkan bahwa selain daripada itu, orang yang dikuasai oleh nafsu amarah tidaklah dia mengetahui salah benarnya perkataan, tidak mengetahui tentang perbuatan terlarang, dan yang bertentangan dengan dharma, sanggup mengatakan kata-kata yang tidak benar untuk dikatakan. Yang keempat, ada dampak perilaku dari moha. Seseorang yang dikuasai sifat ini akan cenderung berbuat negatif, dia tidak akan segan membunuh orang lain, bahkan membunuh dirinya sendiri. Penyebab kebingungan ini karena ditimpa kesusahan yang berat, ada sesuatu yang menekan perasaan, atau karena tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Dampak perilaku moha yang tidak terkendali antara lain, memiliki pendirian yang tidak teguh atau mudah goyah, tidak mampu berpikir dengan jernih, tidak mampu hidup mandiri atau tergantung pada orang lain, dan tidak memiliki kepercayaan diri. Yang kelima, ada dampak perilaku dari mada. Dampak perilaku mada yang tidak terkendali antara lain, pikiran menjadi kacau atau kurang waras, kata-kata yang tidak terkontrol, tidak mampu memegang rahasia, dan menjadi buronan polisi.
Seseorang yang mabuk pikirannya menjadi gelap dan cenderung berbuat yang bersifat negatif yang mengakibatkan penderitaan bagi dirinya secara lahir dan batin. Oleh karena itu, patut dihindari dengan cara selalu mengikuti petunjuk agama. Yang keenam, ada dampak perilaku dari Matsarya. Dampak perilaku Matsarya yang tidak terkendali antara lain sulit mendapatkan kemajuan, tidak mampu bersaing, rasa kecewa yang mendalam. Kelebihan yang ada pada diri janganlah dipandang sebagai sesuatu yang membahagiakan semua orang. Lanjut ke pengendalian satripu. Perilaku satripu memiliki dampak yang patut dikendalikan atau patut dihindari. Cara yang dapat dilakukan antara lain menawan hawa nafsu, kesabaran hati, berhati sabar, menguasai kemarahan, mengendalikan pikiran, menumbuhkan rasa cinta kasih, disiplin melaksanakan trisandhya, melaksanakan catur paramita dan trisapararta dengan baik, serta laksanakan ajaran agama dengan baik. Menggunakan petunjuk kitab sastra sebagai pedoman dalam berbuat. Dalam Sarasa Muscaya Sloka 80 yang berbunyi, sebab yang disebut pikiran itu adalah sumbernya nafsu, ialah yang menggerakkan perbuatan yang baik ataupun buruk. Oleh karena itu, pikirkanlah yang segera patut diusahakan, pengekangannya atau pengendaliannya. Pengendalian satripu juga dapat dilakukan dengan sebuah upacara manusia yajna, yang dinamakan upacara metata atau potong gigi, yang bertujuan untuk mengetaskan segala jenis kekotoran dalam diri pribadi, melenyapkan sifat-sifat angkara, murka, satripu, 6 musuh dalam diri manusia. Teknis pelaksanaan upacara potong gigi dilakukan pemotongan 6 buah gigi hanya pada rahang atas, yakni 4 gigi seri dan 2 gigi taring. Pemotongan gigi pada rahang atau dilakukan agar dapat menghilangkan kecenderungan keraksasaan, asuri sampat, agar berubah menjadi sifat kedewaan atau daiwi sampat. Biasanya upacara ini dilakukan sebelum seorang anak melangsungkan upacara perkawinan. Upacara ini diyakini dapat mengurangi atau menetralisir ajaran satripu yang ada dalam diri setiap manusia, sehingga perlu untuk dilaksanakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang implementasi satripu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kama. Perilaku positifnya yaitu berkeinginan membantu orang yang tidak mampu, berkeinginan berbagi dengan orang lain, dan berkeinginan untuk mengajarkan hal-hal yang positif. Perilaku negatifnya yaitu berkeinginan memiliki barang orang lain, menginginkan sesuatu di luar kemampuan sendiri, berkeinginan menyakiti teman, dan berkeinginan merusak barang milik orang lain. Yang kedua ada loba. Perilaku positifnya yaitu bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang banyak dengan jalan yang benar, rajin belajar guna mendapatkan ilmu pengetahuan, dan rajin memberi sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Perilaku negatifnya yaitu mengambil hak orang lain, makan makanan yang berlebihan, dan melakukan pemerasan terhadap orang lain. Yang ketiga ada kroda. Perilaku positifnya yaitu marah kepada bawahan yang salah, marah kepada orang yang tidak sopan, dan marah kepada orang yang berperilaku negatif di sekitar kita. Perilaku negatifnya yaitu suka menghina orang tanpa alasan, suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas pada orang lain, suka mencemooh, dan suka mengejek orang lain. Yang keempat ada moha. Perilaku positifnya yaitu bingung dalam memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan ajaran agama, bingung dalam mendekatkan bakti kepada Sang Hyang Widi, dan bingung mencari solusi untuk meningkatkan semangat belajar. Perilaku negatifnya yaitu suka berdiam diri, suka berbicara sendiri karena kehilangan orang yang disayanginya, suka mengambil keputusan yang keliru, suka tidak percaya diri, dan suka melihat orang di sekeliling dengan tatapan kosong. Yang kelima ada mada. Perilaku positifnya yaitu minum minuman secukupnya untuk kesehatan, mabuk akan ilmu pengetahuan, dan mabuk akan ajaran agama. Perilaku negatifnya yaitu suka minum minuman keras, suka berjudi, suka menganggap diri paling tampan, dan suka tergila pada uang, suka menyombongkan kepintarannya. Yang keenam ada matsarya. Perilaku positifnya yaitu iri terhadap nilai teman yang bagus, iri terhadap teman yang rapi, dan iri terhadap kesuksesan teman. Perilaku negatifnya yaitu suka membicarakan orang lain, sering mencibir orang, suka memfitnah orang lain,
merasa tersaingi jika seorang memiliki sesuatu yang baru dan membicarakan orang lain lebih jelek dari dirinya. Materi selanjutnya mengenai nilai-nilai pendidikan dalam ajaran Sakripu. Dalam Sarasa Muscaya, sloka 46 yang berbunyi, Mriyante jan mamor taya jayante maranaya ca nadarmatana karmata prana niva prata janah, yang artinya sebab seperti peri keadaan orang kebanyakan, ia tidak mengerti akan hakikat dharma dan juga tidak tahu bagaimana cara mengendalikan nafsu. Yang dapat dicapainya hanyalah untuk mati, tujuannya mereka hidup. Maksud matinya adalah hanya untuk lahir lagi. Orang kebanyakan yang demikian keadaan itu bukan mati yang dipikirkannya. Coba pikirkan kehidupan serupa itu tiada bedanya dengan rumput yang mati untuk tumbuh kembali dan tumbuhnya hanya untuk menunggu matinya. Jadi orang-orang yang belum bisa mengendalikan nafsunya, hidupnya menjadi tidak berguna. Menahan nafsu itu pula disebutkan sebagai pengengkangan pikiran, karena nafsu berasal dari pikiran itu sendiri. Sifat kerodo ditunjukkan oleh Detya Warsaparwa terhadap sang kaca, karena pada saat Detya Warsaparwa ingin melamar Dewi Dewayani, ia melihat Dewi Dewayani sedang bersama sang kaca, sehingga ia menjadi dendam dan ingin membunuh sang kaca. Hal tersebut dapat terlihat dari penggalan cerita Aji Amerta Sanjiwani, yaitu ketika Detya Warsaparwa bertemu dengan sang Dewi Dewayani untuk dilamarnya. Alangkah terkejutnya setelah sampai di persamaan Loka Asura Asrama melihat Dewi Dewayani sedang mengadu kasih dengan sang kaca. Inilah yang menjadi dendam mendasar Detya Warsaparwa untuk memusnahkan sang kaca. Jadi jika ingin di dunia berbahagia, maka manusia hendaknyalah menghindari sifat-sifat sang ripu ini, karena iri hati hanya akan menimbulkan kesengsaraan semata bagi siapa-siapa yang terjangkiti olehnya. Dan materi yang terakhir adalah nilai-nilai pendidikan dalam upacara metata. Yang pertama, nilai spiritual. Nilai spiritual dalam upacara metata untuk menghilangkan sakdipu adalah dengan cara membuat upacara potong gigi, maka seseorang akan bisa mengalami perubahan sifat yang bisa mengendalikan dirinya. Upacara ini merupakan simbol untuk mengurangi sifat sakdipu yang sering menyesatkan, merumuskan manusia ke dalam penderitaan atau kesengsaraan. Sehingga upacara metata patut dilaksanakan untuk mengurangi musuh dalam diri manusia. Yang kedua, nilai budaya. Selain nilai spiritual, upacara metata merupakan tradisi yang dibawa dari Bali oleh orang tua. Pelaksanaan upacara metata merupakan upacara yang dilakukan oleh para orang tua dalam mempertahankan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, para generasi muda akan memahami makna dari upacara metata tersebut. Yang ketiga adalah etika. Konsep nilai pendidikan etika dalam pelaksanaan upacara metata sangat penting untuk dipahami sehingga akan dapat melaksanakan upacara tersebut dengan baik. Sehingga hal penting yang juga dianggap sebagai hanya sekedar tradisi adalah penentuan usia yang akan diupacarai. Usia tersebut menjadi penting karena mengingat makna dari pelaksanaan upacara metata adalah meningkatkan sifat asuri sampat, sehingga terdapat usia di mana merupakan waktu yang tepat untuk tujuan tersebut, dan dilaksanakan pada usia menginjak dewasa, yaitu ketika menstruasi bagi wanita dan sebaliknya. Yang keempat, nilai sosial gotong royong. Pelaksanaan upacara potong gigi dapat meningkatkan rasa gotong royong antar umat. Para warga pakraman memiliki peran penting akan keberlangsungan pelaksanaan upacara metata. Dengan demikian, keakraban warga masyarakat menjadi salah satu dari bagian tri upaksi, yaitu manusia saksi dalam upacara metata. Nah,
dari pemaparan materi tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu Sadripu berarti 6 musuh yang ada dalam diri setiap manusia. Musuh yang dimaksud adalah musuh yang berasal atau bersumber dari dalam diri manusia. Bagian-bagian dari Sadripu yaitu Kama, Loba, Kroda, Moha, dan Matsarya. Perilaku Sadripu dalam diri jika dipupuk dengan sifat negatif akan menjadi musuh, sedangkan jika dipupuk dengan sifat positif akan menjadi perilaku baik. Musuh yang terdapat dalam diri dapat membawa dampak yang tidak baik dalam kehidupan sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan orang-orang di sekitarnya. Jika musuh yang terdapat dalam diri tidak mampu dikendalikan, hal itu dapat menimbulkan dampak yang negatif. Salah satunya adalah mendapat hukuman penjara karena melakukan tindak kriminal. Dapat berakibat buruk, berbahaya bagi keselamatan, ketenangan, ketentraman, kesehatan, kebahagiaan, dan kecerdasan umat Hindu, memiliki cara tersendiri untuk mengatasi. Salah satunya yaitu melakukan upacara manusianya, di antaranya yaitu potong gigi atau mepandas. Nah, berikut ada beberapa daftar referensi yang kami ambil dari beberapa buku yang ada.